Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak. Kita bertemu lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Tentunya kalian pernah mendengarkan tentang teks eksplanasi. Dia terdapat fenomena yang pertama, alam, sosial, dan budaya. Kita lihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu ya. Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan isi secara tertulis. Yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, terdapat tujuan pembelajaran. Pertama, pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, mengidentifikasi GU atau gagasan umum. Yang keempat, meringkas isi teks eksplanasi. Selanjutnya, di sini terdapat gambarnya ya anak-anak. Yang pertama, fenomena alam. Tentunya kalau fenomena ini adanya sebuah panca indera. Tentunya kalau panca indera itu dia terdapat satu penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, dan penciuman. Kita lihat di sini fenomena alam yang pertama tentunya terjadinya siang dan malam. Kenapa sih harus adanya terjadi siang dan malam? Karena adanya sebuah perputaran bumi pada porosnya, sehingga di berbagai negara berbeda-beda. Misalkan di Indonesia siang, sedangkan di Perancis malam hari. Selanjutnya yang kedua adanya salju. Yang ketiga banjir. Fenomena sosial. Yang pertama pengangguran. Yang kedua mudik. Yang ketiga permukiman kumuh ya. Selanjutnya fenomena budaya. Tentunya di gambar tersebut terdapat tari saman yang berasal dari Aceh. Yang kedua wayang golek, tentunya dia dari Jawa Barat ya. Yang ketiga upacara ngaben, dia berasal dari Bali. Selanjutnya Halo, senang bertemu lagi dengan kalian. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas terjadinya proses siang dan malam. Ayo, kita bahas mengenai teorinya terlebih dahulu. Bumi kita terus berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Dan selain berputar, seiring berjalannya waktu, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Baiklah, seperti yang kita tahu, matahari memancarkan cahaya. Dan cahaya tersebut akan mengenai bumi tempat kita tinggal. Mari kita simulasikan cahaya matahari yang bergerak ke segala arah. Dan cahaya tersebut akan mengenai bumi yang mengitarinya. Bagian bumi yang terkena sinar matahari kita sebut sebagai siang hari. Dan bagian bumi yang tidak terkena cahaya kita sebut sebagai malam hari. Nah, pernahkah kalian menyadari bahwa kita yang tinggal di Indonesia saat ini sedang mengalami siang hari? Akan tetapi, di negara lain seperti Prancis sedang mengalami waktu malam hari di saat yang sama. Kira-kira apa ya yang menyebabkan hal itu terjadi? Baiklah, mari kita kembali ke teori dasar yang telah kita bahas sebelumnya. Kita telah membahas bahwa bumi yang sedang berputar terkena sinar dari matahari dan menyebabkan ada bagian bumi yang terkena sinar, ada yang tidak, sehingga menyebabkan terjadinya siang dan malam pada wilayah tertentu. Hal ini juga menyebabkan perbedaan waktu antar belahan dunia. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah paham bukan mengenai proses terjadinya siang hari dan proses terjadinya malam hari?
Tidak sulit bukan? Untuk memahami proses terjadinya siang dan malam hari? Baiklah. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran yang berikutnya ya. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan proses terjadinya sebab akibat dari sebuah peristiwa alam atau peristiwa sosial dan budaya. Selanjutnya di sini terdapat ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Tentunya kalau fakta itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Tentunya dia terdapat satu tanggal, bulan, tahun, dan menurut para ahli. Yang kedua, informasi bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjelaskan mengapa sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Yang terakhir, bertujuan meyakinkan orang. Selanjutnya, di sini terdapat meringkas teks eksplanasi, menentukan gagasan umum atau GU, dan menentukan kembali. Meringkas teks eksplanasi, menentukan gagasan umum. Untuk meringkas teks eksplanasi, perlu diawali dengan memahami GU atau gagasan umum dari paragrafnya. Kita lihat yang pertama, tentukan terlebih dahulu letak kalimat utamanya ya. Kalau awal paragraf dia namanya deduktif. Kemudian kalau akhir paragraf namanya induktif. Kemudian kalau misalkan adanya di akhir dan di awal paragraf, itu namanya paragraf campuran. Selanjutnya yang kedua, kalian harus menentukan ringkas kalimat utama, namun tidak boleh mengubah maknanya. Silakan dilihat contoh nomor 1. Di situ terdapat kalimat utama atau GU-nya ya. Sejak masa dahulu, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Kemudian mereka berhasil melihatnya melalui teleskop. Sekarang kita dapat mempelajari angkasa luar dari dekat dengan pesawat satelit dan kendaraan antariksa yang melakukan perjalanan ke planet-planet. Para astronom menemukan berbagai bukti yang luar biasa dari rahasia angkasa luar. Di sini berarti dia terdapat ringkas kalimat utamanya. Tentunya yang harus dihilangkan yaitu sejak masa dahulu, karena ini katanya tidak penting. Langsung saja kalian ke kalimat utamanya. Akan tetapi lagi-lagi tidak boleh mengubah makna dari isi teks eksplanasi tersebut. Selanjutnya, contoh yang kedua, dia terdapat beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Bahan bakar tersebut lebih kuat dibandingkan dengan bubuk mesin, tetapi mempunyai cara kerja yang sama. Sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Selanjutnya, di sini lagi-lagi letak kalimat utamanya atau juga bisa disebut dengan GU atau gagasan umum, letaknya di awal paragraf. Kita lanjut ya. Meringkas teks eksplanasi. Menyusun kembali apabila gagasan umum atau GU setiap paragraf telah ditentukan, maka susun gagasan-gagasan tersebut menjadi sebuah teks. Bisa langsung dipadukan atau diceritakan kembali menggunakan kata-kata sendiri. Selanjutnya, isi teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Selanjutnya,
Isi teks eksplanasi. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Yang pertama, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa uraiannya bersifat kausalitas. Jadi, kausalitas adalah adanya sebuah sebab akibat. Dalam pola ini, sebab bertindak sebagai gagasan utama atau GU, sedangkan akibat sebagai rincian pengembangannya. Itu namanya pola kausalitas. Bisa jadi kalau pola kausalitas itu kalimat utamanya di awal paragraf dan dia juga bisa di akhir paragraf. Berarti kalau misalkan di akhir paragraf balik ya menjadi akibat sebab. Selanjutnya yang kedua, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana uraiannya bersifat kronologis. Jadi kronologis adalah urutan sebuah kejadian atau peristiwa yang dialami. Selanjutnya, di sini terdapat isi teks eksplanasi. Silakan kalian lihat contohnya. Pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme, pengurai, aktivitas geologis, kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Berarti di dalam isi teks eksplanasi ini dia terdapat di akhir paragraf. Disebutnya dengan akibat sebab. Ya, selanjutnya. Ya, sudah habis mengenai teks eksplanasi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa anak-anak dicatat di buku tulis kalian ya. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.